Selamat datang di Gedung Sang Juara. Bagi penonton yang ingin menonton keseruan sambil belajar, silakan masuk ke ruang literasi dan numerasi. Selamat siang teman-teman, bertemu lagi dengan saya sebagai host Kesma Kirania Putri dalam Sang Juara. Pada episode kali ini ada dua tim yang siap bertanding, ada dari kelas 9H, mana tepuk tangannya buat kelas 9H? Dan dari kelas 9B, mana tepuk tangannya buat kelas 9B? Kita perkenalan dulu ya, dimulai dari kelas 9H dulu. Ayo Farah bisa memperkenalkan teman-temannya atau Dini bisa? Saya ada Bunga Kirana dan di sebelah kiri saya Farah Asmi Febiani dan saya sendiri Asyifa Dini Adiansyah dari 9H. Mana tepuk tangannya buat kelas 9H? Lanjut ke kelas 9B. Silakan Ella bisa memperkenalkan teman-temannya. Buat siapa aja nih, La? Di samping kanan saya ada Siska, di samping kiri saya ada Naila dan saya sendiri Ella. Mana tepuk tangannya buat kelas 9B? Seperti biasa sebelum mulai pertandingan, kita ngadain dulu yel-yel challenge dimulai dari kelas 9H. Halo, kami dari 9H. Hai. Hihihi, tarak tadung, slebel. Iya. Iya, asik. Udah. Dilanjut ke kelas 9B. Silakan yel-yel. 9B passwordnya apa? Berjuang dengan berbar, juara juangan anggun li. 9B, selai 9B, jaya jaya jaya. Mana tepuk tangannya? Siapa ya yang menang di yel-yel challenge kali ini? Coba dari kelas, tepuk tangannya untuk kelas 9H mana? Untuk kelas 9B mana tepuk tangannya? Kelihatannya kayaknya dari suara tepuk tangannya lebih banyak 9H ya. Langsung aja kita 9B yang menang. Langsung ke penjelasan 3 babak. Babak pertama yaitu ada babak ulangan harian, babak kedua yaitu ada babak penilaian semester, dan babak ketiga yaitu babak ujian akhir. Kita langsung mulai ke babak yang pertama, yaitu babak ulangan harian. Babak ulangan harian. Di babak ini, host akan memberikan pertanyaan seputar pengetahuan umum. Jika tim tersebut benar, maka akan mendapatkan 1 poin. Namun jika salah, pertanyaan akan dilempar ke tim lawan, dan jika keduanya menjawab salah, maka soal tersebut akan hangus. Pertanyaan pertama. Siap. Gudeg adalah makanan khas daerah Yogyakarta. bukan Surabaya. Bukan. Yakin? Yakin. Apakah jawabannya benar? Kita lihat. 1, 2, 3. Benar. Mana tepuk tangannya? 1 poin untuk kelas 9H. Pertanyaan selanjutnya untuk kelas 9B. Soal pertama. Rendang merupakan makanan khas dari daerah Minangkabau. Yakin Minangkabau? Iya. Yakin? Apakah jawabannya benar? Kita lihat. 1, 2, 3. Benar. Pertanyaan selanjutnya untuk kelas 9H. Pertanyaan kedua. Sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Yakin Sungai Nil? Yakin. Sudah 100% yakin? 100%. Kita Insya kunci Allah. jawabannya. Apakah jawabannya benar? 1, 2, 3. Benar. Kelas 9H dapat 1 poin. Kelas 9B jangan mau kalah ya. Pertanyaan untuk kelas 9B. Nama danau terluas di Indonesia adalah Danau
Danau Kapuas. Yakin? Iya. Yakin. Danau Toba. Danau Toba. Iya. Yakin jawabannya? Iya. Sudah 100% yakin? Danau Toba? Yakin. Langsung kita kunci jawabannya. Apakah jawabannya benar? 1, 2, 3. Benar! 1 poin untuk kelas 9B. Pertanyaan selanjutnya untuk kelas 9H. Tempat ibadah umat beragama Buddha adalah wihara. Wihara. Apakah jawabannya benar, wihara? Kita lihat. 1, 2, 3. Benar! Mana tepuk tangan untuk kelas 9H? 1 poin untuk kelas 9H. Pertanyaan terakhir untuk kelas 9B. Tempat ibadah umat beragama Hindu adalah Pura. Pura. Yakin Pura? Yakin. Bukan Kelenteng. Bukan. 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 Apakah jawabannya benar? Kita lihat. 1, 2, 3. Benar! 1 poin untuk kelas 9B. Soal di babak pertama ini sudah berakhir dengan perolehan nilai untuk kelas 9B 3 poin dan untuk kelas 9H 3 poin. Seri. Pertarungannya sangat berat ya. Lanjut aja ke babak yang kedua yaitu babak penilaian semester. Babak penilaian semester. Sistem dalam babak ini adalah rebutan. Peserta berebut cepat memencet bel. Setelah pertanyaan selesai dibacakan, tim yang duluan memencet bel harus segera menyampaikan jawabannya. Langsung ke soal yang pertama. Pada tahun berapakah terjadi tsunami di Aceh? Kelas 9H 2004. 2004. Langsung kita kunci jawabannya. Apakah jawabannya benar? Kita lihat. 1, 2, 3. Benar! Kelas 9H dapat 1 poin. Pertanyaan selanjutnya. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah 5, 4, 3. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Soal hangus. Karena tidak ada yang bisa menjawab. Jawaban yang benar adalah alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Itu jawaban yang benar ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Diperhatikan baik-baik. Selain sebagai pahlawan proklamator, Dr. Andes Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai ayo 5, 4, 3, 2, 1. Soal hangus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siap-siap Oh ya. Untuk jawaban nama soal ini adalah selain sebagai pahlawan proklamator, Dr. Andes Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Operasi. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Diperhatikan. Dalam permainan bulu tangkis, berapa poin untuk memenangkan pertandingan dalam 1 set? Kelas 9B. 21. 21. Yakin? Yakin. Langsung kita kunci. 1, 2, 3. Benar! Kelas 9B dapat 1 poin. Ayo dong kelas 9H bisa kejar. Poinnya tipis nih bedanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kerja paksa pada saat masa penjajahan Jepang disebut kelas 9. Kerja rodi. Kerja rodi. Yakin? Langsung kita kunci jawabannya. Apakah jawabannya benar? 1, 2,
Salah. Dilempar. Jawaban yang benar adalah Romusa. Itu jawabannya benar. Kerja paksa pada masa penjajahan di Jepang disebut Romusa. Lanjut ke soal yang terakhir. Siap-siap. Orang suka mengoleksi perangko disebut. Orang yang suka mengoleksi perangko disebut. Ayo, apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Soal hangus karena tidak ada yang berhasil menjawab. Jawabannya benar adalah filateli. Itu jawabannya benar. Orang yang suka mengoleksi perangko itu disebut filateli. Oke, soal di babak kedua ini telah selesai dengan perolehan nilai untuk kelas 9B 4 poin dan kelas 9H 4 poin. Selisihnya beda, nggak ada selisih seri. Pertarungan sangat ketat. Lanjut ke babak terakhir. Babak ujian akhir. Babak ujian akhir. Sistem dalam babak ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi maka akan bermain dengan waktu yang sudah disepakati. Jika berhasil, tim tersebut mendapatkan 2 poin. Jika gagal, maka poin tersebut akan diberikan kepada lawan. Mana tepuk tangan dulu? Masih semangat kan? Masih semangat dong ya. Lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Siap-siap. Dalam waktu 20 detik, berani menyebutkan berapa nama-nama pulau yang ada di Indonesia? Dimulai dari kelas 9H, berapa nama pulau? Berani menyebutkan berapa nama pulau? Dimulai dari 20 detik. Dengan waktu 20 detik. Kita lihat ke kelas 9B dulu, berani menyebutkan berapa nama pulau dalam waktu 20 detik. Ayo Naila, berani berapa? Ella, Siska? Dikencangkan. 5. 5 pulau dalam waktu 20 detik. Bagaimana kelas 9H? Apakah berani lebih dari 5 untuk menyebutkan pulau dalam waktu 20 detik? 9 nama pulau dalam waktu 20 detik. Kelas 9B, apakah berani menyebutkan lebih dari 9 untuk menyebutkan nama pulau dalam waktu 20 detik untuk agar bisa mengalahkan kelas 9H? Lebih dari 9 dalam waktu 20 detik menyebutkan lebih dari 9 pulau. Kita pas 9. Kita 9. 9. Iya. Apa kelas 9H bisa lebih dari 9 karena sama? Cukup. Kelas 9B kalau bisa harus lebih dari 9 karena kelas 9H sudah lebih dulu 9. 10. 10. 10 pulau dalam waktu 20 detik sanggup ya. Bagaimana kelas 9H, apakah bisa lebih dari 10? Menyebutkan 10 pulau dalam waktu 20 detik. Lebih dari 10. Kelas 9B sudah 10, berarti kelas 9H harus lebih dari 10 agar bisa menyebutkan dan mendapatkan poin. Untuk poin di babak ketiga ini mendapatkan 2 poin sekaligus dalam satu soal jika jawabannya benar. Jika jawabannya tidak benar, poin yang diperoleh oleh lawan akan diambil oleh kelas sebelahnya. Bagaimana kelas 9H? Cukup. 9. Berarti kelas 9B yang menangkan ini ya, berarti bisa menyebutkan 10 pulau dalam waktu 20 detik.
Siap? Siapa yang menyebutkan? Langsung aja ya, dimulai dari 3, 2, 1. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, NTB, Flores, Bali, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kelas 9B dapat menyebutkan 10 ya. Pas 10 pulau dan jawabannya benar. Dan jawabannya benar semua. Otomatis kelas 9B mendapatkan 2 poin. Mana tepuk tangannya untuk kelas 9B? Kelas 9H jangan mau kalah ya. Siap-siap bisa ngerebut nilainya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam waktu 20 detik, berani menyebutkan berapa nama-nama serangga? Dalam waktu 20 detik, berani menyebutkan berapa nama-nama serangga? Dimulai dari kelas 9B. Berani menyebutkan berapa nama serangga dalam waktu 20 detik? 5, 10, cepat. 5. 5 serangga dalam waktu 20 detik. 5 nama serangga. Iya. Apakah kelas 9H bisa lebih dari 5 serangga dalam waktu 20 detik? Ayo dong. Serangga tuh kan ada banyak tuh. Cukuplah 20. 10. 10. Oke. Apakah kelas 9B bisa lebih dari 10 nama serangga? Menyebutkan 10 nama serangga dalam lebih dari 10 nama serangga dalam waktu 20 detik. Enggak. Tidak sanggup. Berarti otomatis yang dapat menjawab adalah kelas 9H. Siap? Siapa yang mau menjawab? 10 nama serangga dalam waktu 20 detik. Dimulai dari 3, 2, 1. Lebah, kupu-kupu, laba-laba, nyamuk, lalat, belalang, semut, kalajengking, ulat, Terus waktu berjalan. cacing, Waktu masih berjalan. kumbang. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Waktu telah habis. Kelas 9H dapat menyebutkan 11 serangga lebih dari yang dibilang. Dan yang benar hanya ada 9. Jadi kurang dari apa yang kalian bilang. Tadi kan 10. Otomatis poin yang akan didapat diambil oleh kelas 9B. Kelas 9B dapat 2 poin lagi. Oke, babak terakhir telah selesai dengan perolehan nilai untuk kelas 9B 8 poin dan untuk kelas 9H 4 poin. Otomatis yang akan lanjut ke babak berikutnya, babak selanjutnya adalah kelas 9B dengan perolehan nilai 8 poin. Selamat untuk kelas 9B. Dan sekiranya segitu aja kuis sang juara di episode kali ini. Jangan lupa nonton terus kuis-kuis sang juara di episode berikutnya. Salam sang juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.